Ayyuhuma, kata Nabi, siapa perempuan itu? Qala, kata Bilal, imra'atun minal ansar, ada seorang perempuan dari Ansar dan ada Zainab. Kata Nabi, ayyuz zayani hiya, Zainab yang mana? Banyak Zainab. Zainab binti Jahsy, Zainab anak Nabi, Zainab al-Thaqafiyah. Zainab yang mana? Imra'atu Abdillah, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah, Nabi berkata, lahuma ajrani, mereka dua-duanya dapat pahala, ajrul qarabah wa ajrus shadaqah, dapat pahala kerabat dan dapat pahala sedekah. Kalau kita kasih duit ke orang lain, dapatnya cuma satu, sedekah. Tapi kalau kita kasih ke orang dekat kita, maka dapat dua, dapat pahala sedekah dan dapat pahala qarabah. Jadi kalau gitu kita kasih ke orang lain atau ke saudara? Ke saudara. Boleh nepotisme. Ibu orang kaya, sawit banyak, getah banyak, duit banyak. Laki kebetulan biasa-biasa saja. Mau bersedekah, bersedekah ke laki. Lalu sedekah ke orang lain, cuma dapat sedekah. Tapi kalau bersedekah ke orang-orang dekat kita, dapat dua. Sedekahnya dapat, silaturahimnya dapat. Yang seirama dengan hadis ini ada hadis lain. As-sadaqatu 'alal fuqara'i shadaqah, was-sadaqatu 'alal qurba shadaqatul wasilah. Bersedekah kepada orang fakir cuma dapat nilai sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada kerabat keluarga, shadaqatul wasilah, sedekahnya dapat, silaturahimnya dapat. Makanya menyembelih kurban itu dibagi tiga. Sepertiga yang berkurban, sepertiga jiran tetangga keluarga, sepertiga fakir miskin. Untuk apa? Silaturahim. Fakulu minha, makan sedikit, sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagikan kepada fakir. Apalagi fakir tetangga, jiran, kerabat, sahabat, orang dekat. 327 Wa'an Abi Sufyan, dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu nama aslinya Sakhr bin Harb. Sakhr, batu cadas, batu yang keras di gurun pasir itu Sakhr. Harb, perang, namanya batu cadas, anak perang. Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Fi hadithihi tawil, hadisnya panjang. Fi qissati Hirqal, hadis tentang Hirqal. Hirqal itu Heraklius, raja Romawi yang ditempatkan di Syam. Syam itu ibu kotanya sekarang adalah Damaskus. Damaskus itu dulu pusat kerajaan Romawi, pusatnya di Italia. Italia itu Romawi. Tapi pada zaman Kaisar Konstantin, pusatnya itu di Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang Istanbul. Kaisar Konstantin membangun satu kota besar, nama kotanya Konstantinopel. Kaisar Konstantin membangun kubur, ada kubur Petrus. Dibangunnya di atas kubur Petrus ini tempat ibadah gereja besar. Itulah dia tempat Paus di Vatikan sekarang. Konstantin juga yang bangun.
maka dia disebut sebagai orang suci karena dia mensupport agama. Dia yang membangun itu semua. Itu maka dalam hadis disebut la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Itulah kronologis hadis. Itulah dalil tak boleh menjadikan kubur sebagai masjid karena dianggap mengikuti perbuatan orang Nasrani. Misalnya ada kubur lalu dibangun di atas kubur itu masjid, itu yang tak boleh. Bukan tak boleh sholat di masjid yang ada kubur. Sedangkan orang Islam bukan begitu. Orang Islam ini masjid, biasanya kubur di samping. Setiap masjid-masjid tua pasti ada kubur. Masjid Senaplan, Pasar Bawah, ada kubur. Masjid Raya Sultan Delhi, Medan, Masjid Al-Masud, ada kubur. Masjid Sahabudin, ada kubur. Kenapa setiap masjid itu ada kubur? Supaya orang yang di samping kubur, samping masjid itu dapat doa sehari 5 kali, bolak-balik 10 kali. Itu tujuannya. Yang tak boleh itu kubur itu dijadikan masjid. Nah, itu yang tak boleh. Jadi mesti paham kronologis kenapa Nabi bercakap begitu. Karena ada ceritanya. Jadi Hirqal ini gubernur lah, bukan dia raja Roma, rajanya di Italia sana. Cuman mereka buka cabang, salah satu cabangnya di Damaskus, di Suriah. Abu Sufyan bawa barang dagangan. Abu Sufyan ini bawa barang dagangan di ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita was-sayf. Bawa barang dagangan lah mereka dari Makkah ini ke Damaskus. Si Hirqal ini gubernur yang itu, kata-katanya, kabar-kabarnya ada nabi di Makkah itu namanya Muhammad SAW. Dia coba undang salah satu pedagang itu. Kebetulan pedagang yang mereka tangkap itu Abu Sufyan. Hadisnya panjang dalam Sahih Muslim. Abu Sufyan ditangkap, dibawa ke istana Hirqal. Hirqal bertanya, kenal kamu dengan Muhammad? Kenal? Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi dia jujur, dijawabnya, ya saya kenal Muhammad. Apa yang disuruhnya? Begini. Panjang dialog. Sampai pada kesimpulan apa kata Hirqal? Lau sadaqata ma qulta la yamliku mawdi'a qadami hadha. Kalau betul yang kau cakapkan ini wahai Abu Sufyan, kalau betul cakap kau, Muhammad itu nanti akan memiliki tempat tegak aku ini. Tempat aku berdiri ini sekarang, dia akan memiliki ini. Betul cakap Hirqal bahwa umat Nabi Muhammad SAW menguasai Damaskus, Suriah sekarang Islam. Nah, itulah yang dimaksud dengan hadis yang panjang. Kata dia, ini pendeknya, ini dipotong. Aslinya hadis ini panjang dalam kisah Hirqal. Anna Hirqal, bahwa Herakl qala berkata kepada Abu Sufyan. Apa kata dia? Famada ya'murukum bihi. Apa kalian disuruhnya? Disuruhnya ngapain kalian? Jadi berita tentang Nabi Muhammad SAW itu waktu itu belum ada medsos, tapi sudah menyebar kemana-mana, sehingga orang-orang pemimpin-pemimpin itu penasaran macam mana bentuknya. Salah satu yang ingin tahu itu adalah Hirqal. Kemarin ada beberapa berita menyebutkan paus-paus yang hidup zaman Nabi. Ada tuh baca. Waktu zaman Nabi itu ada 2. Satu paus Vatikan, satu paus Alexandria. 2. Yang berinteraksi dengan Nabi Muhammad, yang ada buktinya, yang di Alexandria. Namanya Jirjis, nama populernya Muqawqis. Itulah yang dikirimi surat. Jadi Nabi berkirim surat kepada dia. Ila Muqawqis azim
Iskandariyah. Surat Nabi itu dikasihnya minyak wangi, diciumnya, dimasukkannya ke kotak kayu. Sesudah itu dikirimnya hadiah. Yang membawa surat itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi hubungan Nabi dengan waktu itu dengan penguasa-penguasa itu, dengan raja-raja itu hubungan diplomatik. Seperti presiden berkirim surat ke presiden. Dikirimnya ke Raja Roma, dikirimnya ke Raja Persia, dikirimnya ke Raja Alexandria, dikirimnya hadiah. Paus Alexandria itu mengirim hadiah ke Nabi. Dikirimnya asal Badha, di Mesir ada satu provinsi namanya Badha, dikirimnya madu, dan madu itu diminum oleh Nabi. Nah, itu dalil boleh meminum hadiah non muslim. Dikirimnya kain, karena waktu itu Mesir itu produksi tekstil, kain itu disimpan oleh Nabi. Dikirimnya bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, dipakai Nabi. Nah, kalau sekarang kendaraan dinas dikirim, pakai. Saya karena tak ada yang dikirim, kok ada yang ngirim saya pakai. Dikirimnya dua perempuan, yang satu namanya Maria Al-Qibtiyah, lahir anak Nabi laki-laki dari Maria, namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, makamnya di Baqi. Maria ini punya satu lagi perempuan namanya Sirin. Kebetulan Nabi kalau mau berperang tuh manggil sahabat yang membangkitkan semangat dengan membaca syair, namanya Hasan bin Thabit. Nabi manggil Hasan. Hasan waktu itu belum tak menikah. Hasan sini. Menikahlah Hasan dengan Sirin. Jadi hubungan Nabi dengan penguasa-penguasa waktu itu, ada yang menerima surat Nabi itu dengan menghormati, tapi ada yang menyobek-nyobek surat Nabi. Itu Raja Persia, sobeknya surat Nabi, sampaikan pulang. Surat engkau disobek. Apa kata Nabi? Mazzaqallahu mulkah. Sebagaimana dia menyobek suratku itu, Allah akan menyobek kerajaannya. Tumbang kerajaan Persia. Padahal Persia waktu itu lebih hebat dari Rom. Romawi kalah. Dalam surat Rum, ulibatir Rom, bangsa Romawi dikalahkan. Yang mengalahkannya Persia. Persia menyobek surat, Persia tumbang. Persia itu sekarang mana? Iran. Persia. Apa kalian disuruhnya? Yakni Nabi SAW. Maksud Nabi Muhammad itu nyuruh apa ke kalian? Qultu, kata Abu Sufyan, aku jawab, U'budullaha wahdah, sembahlah Allah saja, jangan sembah yang lain. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan persekutukan Allah dengan kayu, batu, hantu, lata, uzza, manat, ubal, jibti, tawud, na'am. Watsluku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan dongeng-dongeng nenek moyang dulu, jangan lagi pakai. Wa ya'muruna bis shalah, disuruhnya kami salat. Was-sidqi, disuruhnya kami jujur. Wal afaf, disuruhnya kami menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Was-silah, disuruhnya kami menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah hadis kita 307. Akan datang kita sambung 328. Insyaallah panjang umur, sehat badan. Amin ya rabbal alamin. Man wajada sa'atan, siapa yang ada lapang, maksudnya lapang rezeki, falam yudhahi, tapi tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Siapa yang tidak daftar kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat Idul Fitri. Di
Jadi nanti yang sholat 6 orang tadi itu kan. 6 sapi, bukan 6 ekor sapi, 6 orang baru yang nyetor sapi, yang kambing 1. Orang itulah nanti yang sembahyang. Yang lain tuh jangankan sholat, dekat-dekat pun tak boleh. La yaqrabanna, jangan dekat-dekat. Berdasarkan hadis ini, maka kurban itu hukumnya wajib. Karena menurut kaidah, kalau dalam satu ayat atau dalam satu hadis mengandung ancaman, tahdid, wa'id, ancaman, maka maknanya lil wujub, berarti wajib. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib karena ada ancaman. Mana ancamannya? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Apa maksud lapang? Siapa yang punya kelapangan? Apa maksud lapang? Maksud lapang di situ tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari itu ada nafkah untuk dirinya, waman ya'ulu, dan orang yang dia kasih nafkah, anaknya, bininya, cukup untuk 4 hari dan cukup untuk 1 kambing, maka dia sudah dianggap mampu. 1 hari makan pagi, makan siang, makan malam menurut standar Basnas 60.000. 60.000 istri, 60.000 anak, 60.000 bapak, anak kebetulan 2. 60, 60, 60, 60, 240 kali 4. Anggaplah 1 juta, ada makan apa sedikit permen 1 juta. Harga kambing 2,7. Jadi orang yang punya duit 5 juta itu sudah dianggap mampu. Kenapa? Karena cukup untuk dia dan orang dia nafkahi 4 hari dan bisa beli kambing. Jadi yang punya 5 juta berkorban. Man wajada sa'atan, siapa yang mampu. Standar mampunya mana? Standar mampu di situ adalah, dari mana Ustaz dapat ini? Dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Muhammad Zuhair. Cukup untuk 4 hari untuk dirinya dan orang yang dia nafkahi, dan cukup untuk beli kambing 1. Nah, itu sudah dianggap mampu. Maka kalau dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat. Mubalawah itu artinya kalimatnya hiperbola, melampau. Nabi bukan mengatakan jangan sholat sama kami, enggak. Jangankan sholat, dekat-dekat kita boleh. Nah, jadi nanti muwahhidul ummah ini lain dari yang 7 orang tadi. Jangan dekat-dekat. Asal dekat, jauh. Dalam buku 33 tanya jawab kurban disebutkan bahwa menurut mazhab Syafi'i tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal kalau orang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat. Tapi kalau dia meninggalkan wasiat, nanti kalau kau ada rezeki kau berkurban untuk aku ya, kata dia. Nah, itu boleh. Tapi kalau tak ada meninggal wasiat, tidak. Tapi menurut mazhab Hambali boleh. Mazhab Hambali mau ada wasiat, tak ada wasiat, buat. Boleh. Saya tiap tahun berkurban untuk mak saya dengan ayah saya. Dan dalam masyarakat kita masih banyak yang berkurban untuk almarhum, padahal kita bermazhab Syafi'i. Kemarin waktu sholat Jumat di sini, ada sholat Jumat di sini.
Ada sholat Jumat itu masjid Baitur Rahman ada juga sholat Jumat. Itu mestinya satu rimbo panjang ini kalau menurut mazhab Syafi'i sholatnya satu. Tidak boleh ta'addud al-Jum'ah. Berarti mazhab apa? Mazhab Hanafi. Sini Jumat, situ Jumat, situ Jumat, situ Jumat. Hanafi. Siapa yang bilang kita mazhab Syafi'i 100%? Mana ada kita mazhab Syafi'i 100%? Kita ini sebetulnya campur-campur mazhab, cuma tak tahu. Talfik itu namanya. Yang tak boleh talfik itu mencampur dalam satu qadiyah, satu ibadah itu dicampur, itu ibadah itu dicampur, itu tak boleh. Cara wuduknya mazhab Syafi'i, rambut sedikit cara wuduknya, habis itu ambil air telinga, pas membatalkannya pindah dia ke Maliki, pergi undangan, pegang tangan mempelai itu kena sedikit, habis itu sholatnya di hotel. Wah, tanya kau tak wuduk lagi? Tak batal menurut Maliki, tak bisa karena wuduk kau tadi kan Syafi'i, membatalkannya kok pindah ke Maliki, itu tak boleh. Itu talfik yang tak boleh. Adapun talfik dalam beda ibadah, dalam masalah sholat Jumat Hanafi itu, dalam masalah bayar zakat fitrah pakai duit Hanafi, itu talfik yang boleh. Bagus pertanyaan, artinya ngaji. Juga disebutkan 7 orang berkurban 1 kambing, berkurban 7 kambing, kurban 7 kambing lebih baik dari 7 orang 1 sapi. Tadi malam kajian kita Sahih Bukhari ini dijelaskan isinya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya Fathul Bari. Menurut mazhab Syafi'i lebih afdal 7 kambing daripada 1 sapi. Kenapa? Karena darah yang tumpah lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mendapat ulama gitu, jangan satu aja. Menurut pendapat pertama, lebih afdal berkurban kambing. Kenapa? Karena Nabi kurbannya kambing. Bahkan Nabi SAW bikabasyaini, Nabi berkurban dengan 2 ekor kabs. Berarti lebih afdal karena Nabi tiap tahun kambing. Tapi dalam hadis tentang sholat Jumat, siapa yang datang pada waktu pertama seperti berkurban seekor unta, siapa yang datang waktu kedua seperti berkurban seekor sapi, siapa yang datang waktu ketiga satu mana? Unta. Berarti unta lebih afdal. Pendapat yang ketiga, tidak ditengok apakah kambing apakah unta, atau mana yang paling banyak dagingnya, itu lebih afdal. Karena masalah kurban ini yang ditengok dagingnya. Berkurban 7 ekor kambing, kambing kurus. Berkurban 1 ekor sapi, sapi limosin 1 miliar, lebih afdal sapi karena lebih banyak dagingnya. Berkurban 7 ekor kambing, tapi kambing jumbo yang 200 kilo. Berkurban 1 ekor sapi kurus sudah mau mati, afdal kambing karena dagingnya lebih banyak. Tapi dari panitia kurban banyak yang lebih mengusahakan kurban sapi. Bagaimana seharusnya Pak Ustadz? Mana yang paling banyak dagingnya, itulah yang bagus, karena lebih banyak masyarakat bisa menikmatinya. Mana yang banyak? Ini ada sapi murah nih Pak Ustadz, banyak dagingnya,
Bagus. Bagaimana jika panitia menjual kulit hewan kurban? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Dalil ini, hadis ini dijadikan dalil ulama, tak boleh menjual kulit hewan kurban. Akhirnya panitia menggunting kulit itu kecil-kecil, dimasukkan ke plastik, dan semua membuang karena tak pandai mengolah. Busuk kampung bau kulit. Jadi macam mana solusinya? Dijual kulit itu, tapi hasil penjualannya, duitnya tidak lagi diambil manfaat, dibagikan kepada fakir miskin. Berapa harga satu lembar kulit? 100.000. Berapa dapat kulit? 10. Jual 1 juta, bagikan. Jangan lagi diambil manfaat dari kulit itu. Karena yang tak boleh itu, makna menjual itu mengambil manfaat lagi. Karena tadi waktu menyembelih sudah disebut Allahumma hadza minka wa ilaika. Ini dari engkau dan untuk engkau. Masa kita bilang ini untuk engkau Ustaz, tapi ku ambil sikit? Tak konsisten. Makanya tak boleh menjadikan kepalanya, kulitnya, ekornya, tulangnya sebagai upah untuk pemotong. Tak boleh. Sebagai tukang kulit tak boleh. Kalau mau selamat, buat budget. Untuk satu sapi ini, budget operasionalnya 1 juta. Tukang potong 100.000, tukang bagi satu sapi penanggung jawab 7, berarti 700. Tukang potong 1, 800. Biaya operasional, kopi, teh, jaga malam 200 satu sapi. Jadi kalau harga satu sapi 15 juta, jadi 16. Waktu akadnya itu saya bayarkan untuk hewan kurban dan operasional tunai, supaya tak ada lagi orang mencuri-curi. Nah, semua panitia waktu rapat kasih tahu, kalian panitia satu sapi budgetnya 1 juta, kalian bertujuh juta. Kalian bertujuh ya, sanggup berapa sapi? Semua ini kami sanggup. Tapi jangan lagi ambil kepala, ambil ekor, ambil kaki, ini banyak. Tolong jaga amanah jamaah. Ini untuk, bukan hanya untuk masjidnya ya, kok masjid ini satu belum. Ini untuk yang masjid-masjid lain yang banyak. Jangan nanti mau kerja katanya dia mau jadi relawan. Kami ini relawan, tapi habis daging itu mereka ambil. Bungkus-bungkus dibawa pulang, makan haram. Untuk menjaga ini paling bagus win-win solution. Tanya, kita tahun ini kita perbaiki, satu sapi budgetnya 1 juta, jangan lagi ambil, tetap semuanya dapat satu plastik sebagai anggota masyarakat. Kalian dibayar 100.000, kalau mau ikut, tak mau tak usah. Kalau gitu enggak lah, tahun lalu dapat 300 kilo kita kata. Membayar dam tamattu yang aman. Berangkat ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, dah pakai pakaian biasa, menunggu tanggal 8. Jamaah haji yang kemarin sudah sampai di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Sekarang nunggu tanggal 8. Nunggu tanggal 8 Zulhijjah, nanti sekitar tanggal 4 Juni. Berarti sekarang sampai tanggal 4 Juni ada sekitar 2 minggu lagi. Selama 2 minggu ini ibadah nyaman. Nyaman, nikmat ibadah itu namanya tamattu.
Bagi yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran, dia kena dam. Yang tidak kena dam haji ifrad. Bagi yang melaksanakan tamattu, rata-rata jamaah Indonesia tamattu, dia kena bayar dam. Dam artinya menumpahkan darah, menyembelih seekor kambing. Macam mana caranya? Datang ke counter Al-Rajihi, naik ke hotel Makkah, bayar, ada slipnya jelas, bayar untuk dam 600 rial. 600 rial kali 4.000, 2.400.000 untuk satu ekor kambing. Daripada tak jelas, entah dipotong, entah tidak, entah kemana pergi dagingnya, takut kita. Nah, jadi saya kalau menghajikan orang, saya bayarkan ke Al-Rajihi, nanti dagingnya dipotongkan jelas. Apa hukum menjawab salam dari teman kita non-muslim jika mereka mengucapkan salam? Assalamualaikum. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata dia. Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Jawabannya adalah wa alaikum. Dah. Terus kata dia, kok cuma wa alaikum aja, kok enggak ada salamnya? Wa alaikum salam. Assalamualaikum di sini ini ma'rifah. Waalaikumsalam di sini ini nakirah. Salam di sini tidak sama dengan salam yang di sini. Makanya kalau kita diucapkan orang assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, dan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam itu bukan salam yang ini. Salam yang ini, selamat engkau dari setan, selamat engkau dari neraka jahanam. Kalau yang waalaikumsalam, ya selamat dari, salam yang ini selamat dunia, selamat akhirat. Tapi salam ini, ya selamat dari kena tilang, selamat dari sendal hilang. Paham? Kadang orang waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau orang cerdas itu waalaikumsalam, supaya tak tersinggung orang. Mantul. Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Kalau mereka mengucap salam, maka ucapkan wa alaikum. Kok enggak ada salamnya? Wa alaikum salam. Apa yang harus jawab jika mereka mendoakan kita? Apakah boleh kita mendoa? Apakah boleh kita mengaminkan doa tersebut? Amin. Amin, arti amin itu artinya amin, amin, amin.
Ada banyak saya dengar doa. Amina ya Allah, Amina ya Rahman, Amina. Allah Amina. Bukan nama bininya Amina. Amin. Tak ada Amina. Isim fi'il amar. Amin. Istajib ya Allah. Istajib ya Allah. Istajib ya Allah. Kabulkan ya Allah. Itu arti amin. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Amin dia tak sama amin kita. Amin dia kemana? Amin kita kemana? Jadi kita mengaminkan doa orang yang meminta kepada Allah. Kalau tidak, ya semoga saja. Pandailah kalian itu. Cemana kalian pandai mengelak dari bayar utang? Masa mesti kuajarkan juga lagi. Kadang jamaah ini salam-salam gini pura-pura bodoh pula dia. Pandailah, masa tak pandai pula begitu. Hilah itu namanya. Hilah, bahasa kitanya berkilah. Berkilah dan berkelit. Masa tak pandai berkilah dan berkelit? Nabi Ibrahim mau pergi dari Babilonia ke Palestina. Babilonia itu sekarang Irak. Di tengah jalan jumpa sama raja, yang raja ini suka merampas bini orang. Memang targetnya bini orang aja. Dia tak berselera nengok anak gadis orang, bini orang aja. Nabi Ibrahim waktu itu membawa bininya, istrinya Sarah. Petugas nanya, who is this? Siapa itu? Kata Nabi Ibrahim, ukhti, saudara saya. Karena kalau saudara tak ditangkap, tapi kalau bilang istri, tangkap. Memang selera dia bini orang aja. Setelah sampai, Sarah bertanya, Ibrahim, ya, tadi waktu petugas nanya, kok kau bilang aku saudara? Aku kan istrimu. Kata Nabi Ibrahim, ukhti fil iman, saudaraku seiman. Karena kalau aku bilang kau biniku, nanti ditangkap. Mana tahu kalian ketahuan pas nelpon. Itu adik abang. Kenapa abang bilang aku adik? Aku kan bini abang. Maksudnya ada. Itu namanya berhilah. Perang, na'udzubillah. Masuk saya ke rumah antum. Masuk ke rumah antum, datang musuh. Ada Ustaz Somad di sini. Apa jawab antum? Kalau antum lurus-lurus tabung, ada. Gunung nggak ada dalam. Mati saya. Antum mesti pandai berkilah untuk mengatakan tak ada di sini. Tak ada di sini. Maksudnya di sini tak ada. Tak ada di sini. Kalau memang betul bersumpah kau katanya, wallahi tallahi billahi, tak ada di sini. Sini maksudnya tak ada. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif wa ta'abbud bitilawat. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, Ahmad, Quran itu kalamullah apa makhluk? Kata Imam Ahmad, Quran itu kalamullah. Tangkap, di penjara. 3 generasi baru keluar. Mu'tazilah tangkap, disiksa. Saking beratnya siksaan, apa kata Imam Abdullah anak Ahmad bin Hanbal, ayahku sebelum masuk penjara sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Setelah dia di penjara 150 rakaat, hilang setengah sholat sunat. Tak bisa berdiri Imam Ahmad bin Hanbal, disiksa. Begitulah penderitaan mereka.
Datang Mu'tazilah ke Imam Syafi'i. Syafi'i, Al-Quran itu kalamullah apa makhluk? Kata Imam Syafi'i, Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ini makhluk. Selamat Imam Syafi'i. Maksud Imam Syafi'i, keempat-empat ini makhluk. Ini. Kan makhluk ini kan? Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i mau dilawan. Imam Syafi'i usuli, sulfi. Itu namanya hilah. Bagaimana menyampaikan ke istri dan keluarga agar tidak tersinggung karena adiknya sebagai ipar saya tinggal di rumah, tujuannya memang mencari kerja, tapi sudah lama belum dapat kerja. Saya benar-benar kurang nyaman. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Suruh dia nonton Ipar Adalah Maut. Banyak video tentang tertangkap menangis-nangis itu dia nonton. Laki-laki yang udah ngaji tak nyaman dia. Itulah pentingnya sama ngaji. Begitu banyak, tak dicari pun dapat video tentang. Terakhir dapat tiba-tiba muncul di wall FB itu, menangis perempuan meraung-raung. Sampai hatimu menghancurkan keluargaku, abang, makanya adik iparnya. Masa kalian tak dapat? Saya aja yang tak suka mencari-cari dapat. Masa kalian nyari tak dapat? Jadi tentang masalah itu berdialoglah dengan baik, karena sensitif juga itu. Bisa jadi suaminya ngomong, istrinya menduga karena tak mau nolong. Mentang-mentang tak mau, adikku tinggal di sini, kau bilang kau takut. Jadi tidak seperti yang kalian pikirkan menikah itu hitam putih. Nah, tak bisa dijelaskan pakai bahasa ceramah, tak bisa. Yang kalian pikir kalau udah nikah menjelaskan ke istri itu bisa, ya ayyuhalladzina amanu, bisa gitu. Cerita baik-baik. Intinya komunikasi, sampaikan baik-baik. Aku tak bisa adik di sini karena setiap menengok dia berselera aja aku nengoknya. Daripada rusak selera aku nanti. Aku nih dulu pernah juga jahat. Insya Allah besok diantarkannya pulang langsung. Cakaplah baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami berzikir mengingatmu, lisan kami berzikir menyebutmu, pikiran kami mengingatmu dalam tindak tanduk perbuatan kami. Wa syukrika, kami selalu bersyukur kepada, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana taqabbal minna, terima amal-amal kami ini. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang ikhlas. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan diri dan hati. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Allah afrigh alaina sabra, penuhi hati kami ini dengan sabar. Wa tsabbitna 'alal imani wal islam, kokohkan kami dalam iman dan Islam. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal. Shalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala.